kepada narasumber. Baik, saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Mas. Oke. Sudah, Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Wabihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Bu Dekan Sri Sumarni, kemudian ada Pak Sigit selaku Kaprodi S1 Batwin Sunan Kalijaga. Kemudian para narasumber ada Pak Fadilah, beliau dulu guru saya waktu S1. Kemudian ada Bu Jazariah, beliau teman saya di jurnal. Kemudian kepada para peserta yang mudah-mudahan pada pagi hari ini menjelang siang masih tetap semangat mengikuti kegiatan workshop ini. Sebelum kita ke materi, saya ada sedikit biar kita nggak ngantuk gitu ya. Kalau tadi Pak Fadilah ada guru, ada lagu tentang guru-guru PAUD. Kalau saya ada ini aja, gerakan aja. Teman-teman mungkin sudah tahu lagu Kepala Pundak Lutut gitu ya. Nah, cuman ini versi beda. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Daun telinga, mata, hidung, pipi. Pinggul digoyang, aduhai asik sekali. Nah, mungkin teman-teman di rumah bisa berdiri kemudian sambil nyanyi itu ya. Saya ulangi. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Daun telinga, mata, hidung, pipi. Pinggul digoyang, aduhai asik sekali. Gitu ya. Mungkin itu biar nggak ngantuk intermezzo aja ya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Latif. Saya lahir di Kabupaten Semarang 12 November 95. Pendidikan S1 saya di UIN Sunan Kalijaga itu alhamdulillah lulus 2018. Kemudian S2 saya di UIN juga lulus tahun 2020. Untuk moto belajarlah yang tinggi, amalkan ilmu tanpa henti. Baik, tadi untuk masalah definisi APE itu sudah dijelaskan oleh siapa, Pak Fadilah. Nah, saya sedikit menambahi tentang kegunaan APE. Yang pertama ini dari pendapatnya Badruzzaman dalam bukunya Nelva Rolina. Itu APE digunakan menciptakan situasi bermain yang menyenangkan. Jadi apa yang disampaikan Pak Fadilah maupun tadi Bu Dekan dan Bu Jazariah, dengan adanya APE ini tentu dapat menciptakan situasi bermain yang menyenangkan gitu ya. Enggak ada anak-anak ketika bermain APE kok malah sedih, kecuali anak-anak itu katakanlah mungkin digodai sama temannya atau dirusui sama temannya. Kemudian yang kedua, menstimulus kemampuan dasar anak. Nah, kemampuan dasar itu apa aja? Ya banyak. Teman-teman nanti bisa di searching lebih dalam lagi. Kemudian membentuk rasa percaya diri. Kemudian yang terakhir, memberi kesempatan anak untuk bergaul, bersosialisasi dengan teman sebaya. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan, pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, saya akan menyampaikan tentang APE berupa portable sensory pad. Nah, mungkin
dari teman-teman mungkin ada yang sudah mengenal, tentu ini akan lebih diperdalam lagi. Bagi yang belum, berarti ini adalah sesuatu ilmu yang baru gitu ya. Nah, apa itu portable sensory pad? Yaitu suatu alat permainan edukatif yang digunakan untuk menstimulus aspek perkembangan anak, khususnya motorik anak. Nah, kenapa saya mengambil tema portable sensory pad gitu ya? Berdasarkan hasil riset di TK Surakarta, itu menunjukkan bahwa dengan masa pandemi ini, masa COVID ini, ternyata pencapaian aspek perkembangan anak itu menurun. Nah, aspeknya apa saja ya bisa dimulai dari 6 aspek perkembangan itu. Tentunya dengan pandemi ini, tentunya anak-anak banyak yang di rumah gitu ya. Anak jarang yang mungkin keluar rumah pun ke halaman rumahnya. Nah, dengan ada hasil riset ini, saya katakanlah ingin mencoba menggunakan tadi portable sensory pad untuk menstimulus perkembangan anak usia dini. Nah, ini saya sedang melakukan riset terkait tentang ini, itu bersama teman saya di Riau, teman saya yaitu dosen LB di UIN Riau gitu ya. Ini saya sedang melakukan riset, mudah-mudahan ya kalau bisa Desember nanti bisa terbit gitu ya. Nah, kemudian manfaatnya apa? Tentunya manfaat dari portable sensory pad ini itu ya menstimulus dari berbagai macam aspek perkembangan anak. Misalnya dari bahasa nanti bisa mengenalkan huruf abjad, bisa anak-anak bisa melafalkan huruf-hurufnya. Kemudian dari segi sosial emosional, anak-anak bisa bermain bersama sehingga nanti muncul komunikasi antar anak, kemudian anak juga bisa sabar menunggu giliran. Dari segi kognitif mungkin bisa mengenal angka gitu ya. Mungkin anak diajari problem solving gitu. Nah, selanjutnya apa saja bahan-bahan yang digunakan? Itu sebenarnya portable sensory pad ini itu sebenarnya bahan-bahannya mudah untuk kita dapat. Ini diperlukan ada kertas biasa, kemudian gunting atau cutter, kemudian printer, kemudian lem. Nah, bahan ini tentunya dapat kita kembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, baik, untuk langkah-langkahnya tentu kita membuat sesuatu APE tentunya kita harus memiliki tema dulu ya. Nah, jadi kita mau bikin portable sensory pad itu temanya apa gitu. Apakah temanya mau binatang, apakah temanya mau aneka hewan di laut, atau mau temanya tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian di sini cari gambar menarik. Apabila tidak bisa menggambar, tentu kita harus mencari gambar yang menarik. Nah, kemudian bisa membentuk desainnya. Jadi desain portable sensory pad nanti bentuknya mau seperti apa, geraknya nanti mau kemana. Kemudian setelah itu baru dikonsultasikan ke katakanlah ke orang yang memahami tentang bentuk desain itu. Selanjutnya baru nanti kita produksi massal. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Di gambar di sini ada beberapa, ini bahannya terbuat dari ini ya, dari banner ya. Nah, di sini ada sejenis tapak kaki, telapak tangan, kemudian ada binatang-binatang. Nah, ini gerakannya gimana? Misalnya ini
Ini gambarnya kepotong ini. Nah, misalnya nih, ini ada telapak kaki, telapak tangan, dan di sini ada telapak kaki lah. Nanti gerakannya yang menyesuaikan ini gambar ini. Misalnya kaki, berarti kakinya nanti harus diletakkan di pas gambar kaki. Kemudian tangan. Kemudian lanjut sini terus. Nah, ini ada angka 1, 2, 3 sampai 7. Kemudian di sini, nah di sini ada buaya juga. Nah, selanjutnya ini contoh lagi. Nah, ini misalnya kalau ini apa ya, backgroundnya masih polosan gitu ya. Nah, ini bisa dimulai dari sini. Ini udah ada keterangannya. Misalnya ikuti jejak kaki. Nah, di sini mengikuti, kemudian ikuti tali, kemudian ini adalah pengembangan dari engklek kalau permainan tradisional itu untuk mengenalkan angka. Kemudian ini berjalan ke samping. Nah, ini ada nanti lompat ke atas juga. Nah, ini lari, kemudian lompat zigzag. Nah, nanti semoga bisa videonya saya putarkan nanti. Nah, ini contoh yang lain. Ini juga backgroundnya masih polos ya, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu di rumah itu bisa mencobanya sendiri nanti bagaimana desainnya. Nah, kalau ini bahannya masih menggunakan bahan banner ya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, ini sampel untuk didesain di dalam ruangan. Jadi kalau di sekolah luar negeri ya Bapak Ibu, ternyata di sana udah menerapkan portable sensory pad ini udah lama gitu ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin untuk desain indoornya mungkin masih di tembok ya, belum ada di lantai. Nah, di sini di lantai kalau di sekolah luar negeri ternyata sudah ada desain portable pad-nya. Nah, ini tentunya ini untuk mengasah dari motorik kasarnya bisa, kemudian kognitifnya juga bisa, sosial juga bisa. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa dikembangkan di lembaganya masing-masing gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini tentunya anak boring di rumah gitu ya. Sampai ada yang WA saya itu, Mas, ini kok murid-murid saya itu kok ini ya, maksudnya kok sudah nggak mau lagi belajar gitu ya. Katanya ketika ditanya itu katanya udah males gitu ya, nggak pernah sekolah. Tapi meskipun menggunakan luring pun anak-anak ternyata juga masih males. Nah, mungkin karena anak-anak jenuh di rumah, dan ini portable sensory pad ini mungkin bisa menjadi alternatif Bapak Ibu membuat sendiri di rumah supaya anak-anak di rumah itu juga ada kegiatannya nggak hanya sekedar bermain gadget gitu ya. Nah, sini Bapak Ibu. Nah, ini bisa menggunakan kertas kertas lipat itu ya, atau kertas karton yang berwarna. Nah, ini tentu ini sangat sederhana banget ya Bapak Ibu. Nah, ini ada gambar bunga, kemudian ada gambar kupu-kupu. Nah, ini tentunya ada petunjuknya. Jadi ketika nanti anak-anak akan bermain gitu ya, enggak katakanlah ya bermain bebas, cuman kita ada petunjuknya. Misalnya apakah gambar ini nanti harus jalan kaki, apakah gambar ini harus melompat, apakah harus jalan sambil jongkok. Nah, gitu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan di rumah masing-masing, ataupun yang sudah luring bisa didesain di sekolahnya. Nah, ini untuk hasilnya bagaimana nanti untuk katakanlah aspeknya apakah nanti bisa bagus atau enggak, itu nanti ditunggu hasil penelitian dari saya. Insya Allah mudah-mudahan Desember nanti bisa terbit. Nah, ini masih tahap penelitian kayak gitu. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata tidak hanya
di lantai saja. Di tembok pun di sini ada semacam apa ya? Ya model lain lah. Nah, ini kayak ini. Nanti saya mudah-mudahan bisa share video untuk bagaimana anak gembiranya, anak cerianya bermain portable sensory pad. Nah, kalau di sini Bapak Ibu, di sini itu ini bisa menggunakan ini apa kertas stiker. Jadi nanti Bapak Ibu bisa download gambar. Nanti ya saya kasihkan linknya. Itu downloadnya gratis. Tinggal Bapak Ibu apa ya download. Kemudian kalau perlu di desain ulang, itu nanti bisa menggunakan CorelDRAW atau bisa menggunakan Photoshop. Nah, ini sangat apa ya lantainya itu bukan lantai polos sekali, ini dipenuhi dengan beragam kreasi anak-anak. Nah, ini nanti bisa dikembangkan di lembaga-lembaganya Bapak Ibu atau orang tua yang mungkin orang tua sibuk di rumah, mungkin bisa menyibukkan untuk membuat portable sensory pad ini. Nah, ini di gambar yang sini itu adalah apa? Contoh anak melakukan portable sensory pad gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah link untuk mencari gambar-gambar tadi yang gratis gitu ya. Kalau yang berbayar juga ada di sininya di www.freepik.com. Nah, di sini banyak gambar-gambar gratis. Tentunya ketika mencari ini menggunakan bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Tidak menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kalaupun Indonesia mungkin nanti langsung ketik aja di Google nanti nanti akan muncul. Cuma nanti kalau di Google nanti repotnya ketika gambar itu katakanlah tidak gratis gitu ya. Kemudian kita dituntut ya kita harus juga bertanggung jawab ketika kita ini ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan melihatkan video saya. Bentar. Nah, mudah-mudahan bisa. Nah, misalnya ini Bapak Ibu. Nah, ini mungkin desain di dalam. Jadi anak-anak apa ya aktif. Jadi kalau jalan pun aktif sesuai dengan gambar yang diinginkan. Jadi secara tidak langsung ini memberikan pembelajaran bagi anak. Nah, itu selanjutnya di sini ada lagi. Ini sama. Terus ini di YouTube, di Facebook. Nah, ini di rumah ini. Nah, ini mungkin nanti bisa dikembangkan lagi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan lagi di rumah. Untuk bahannya mungkin sangat sederhana sekali ya Bapak Ibu. Nanti bisa menggunakan kertas, kemudian kita desain seperti apa gitu ya, sesuai dengan kreativitas kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita nanti lebih banyak didiskusi saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.